Maka ulama Saudi, misalkan ulama Saudi seperti Syekh Utsaimin mengatakan, kalau orang-orang soleh, orang-orang zuhud, orang-orang alim ulama mencium bagian tubuh mereka itu dibolehkan dengan catatan yang bukan aurat, mencium. Makanya orang-orang Saudi kita lihat kalau ketemu dengan sesama atau ketemu dengan para ulamanya, kebiasaannya ada yang mencium kepalanya, ya kan? Ada yang mencium pipinya, bahkan ada yang kita lihat salim juga. Cuman jarang. Yang justru menjadi kebiasaan kan di kita salimnya. Orang Saudi mencium kepalanya atau mencium sebagian badan yang lain. Itu boleh, Pak. Cuman kadang kita yang tidak tahu menganggap wah itu bid'ah. Bid'ah dari mana? Wong Rasul dicium oleh sahabat. Antar sahabat juga saling mencium tangan. Dan ini banyak sekali dalilnya. Karena kadang kita tidak paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, hadirat, mustamin, mustamiat, kembali kita bermajelis, bermujalasah dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah yang tidak akan selesai kecuali kita mati, yakni mengkaji dan membahas ilmu syar'i. Karena itu kita sangat bersyukur kepada Allah memberikan satu kemauan yang besar dan memberikan hidayahnya untuk terus belajar. Karena hanya orang-orang yang sombong merasa dirinya sudah cukup dengan ilmu, sedangkan orang yang butuh adalah orang yang biasanya tawaddu dengan keadaan dirinya. Dia merasa haus dengan ilmu. Kita jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa jenuh, apalagi sampai merasa sudah tidak butuh ilmu. Berarti di sini penyakit. Seperti yang kita sering dengar firman Allah, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Alhamdulillah, puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita untuk ini, untuk agama ini, untuk iman ini, termasuk untuk ilmu. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kita tidak mungkin mendapatkan petunjuk kalau bukan Allah yang memberikan petunjuk. Maknanya jangan sampai kita merasa apa yang kita kerjakan karena kita mampu, bukan. Karena Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang memberikan keinginan, Allah yang memberikan kemudahan. Di samping kita juga dikasih keinginan, kemampuan, tetapi kalau Allah tidak membuat kita suka dengan ilmu agama, kita bisa jadi lebih suka dengan urusan dunia dan permainan. Melanjutkan pembahasan kita hadis Rasul yang ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari
radhiyallahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yakni Abdullah ibnu Abbas. Abdullah putranya, Abbas itu bapaknya. Sebagai termasuk ahlul bait Rasul, Abdullah bin Abbas itu ahlul bait Rasul, karena Abdullah putranya Al-Abbas adalah sepupu Rasul, sedangkan Al-Abbas sendiri atau Abbas ini pamannya Rasul, saudara dari Abdullah putra Abdul Muthalib. Makanya kalau sering disebut dengan Ibnu Abbas mesti radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, berkata, inna wafda Abdul Qais lamma atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya utusan Abdul Qais tatkala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil qaumu au manil wafdu qalu Rabi'ah. Bertanya Rasulullah, siapa kaum atau siapa utusan yang datang? Mereka menjawab Rabi'ah. Qala marhaban bil qaumi aw bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Bersabda Rasulullah, selamat datang kaum atau utusan yang tidak terhina dan tidak ada penyesalan. Faqalu ya Rasulullah, inna la nastati'u an natiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudar famurna bi amrin faslin. Mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak bisa mendatangimu, tidak mampu mendatangimu kecuali di bulan haram, karena di antara kami dengan antara engkau, batas antara Nabi dengan Bani Abdul Qais. Hadzal hayyu min kufari mudar, ada perkampungan orang-orang kafir Mudar, suku Mudar. Famurna bi amrin faslin, maka perintahlah kami dengan satu perintah yang jelas. Nukhbiru bihi man wara'ana, yang kami bisa kabarkan kepada orang-orang di belakang kami. Wa nadkhulu bihil jannata, dan kami bisa masuk ke surga dengannya. Was'aluhu 'anil ashribat, dan mereka bertanya kepada Nabi tentang minuman. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in, maka Nabi memerintah mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Amarahum bil imani billahi wahdah, memerintah mereka dengan iman kepada Allah semata. Qala atadruna mal imanu billahi wahdah, bersabda beliau, tahukah kalian apa iman kepada Allah saja, Allah semata? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersabda beliau, syahadat bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa siyamu ramadhana, dan menegakkan salat, menunaikan zakat dan berpuasa Ramadan. Wa an tu'tu minal maghnami al khumusa, dan agar kalian memberikan dari ghanimah, rampasan perang, memberikan seperlima atau menjadikan bagian 1/5.
Wa nahahum an arba'in, dan Rasul melarang mereka dari 4 perkara. Al-hintamu wad-dubai wan naqiri wal muzaffati. Dari al-hintam guci, wad-dubai duba. Duba artinya labu, buah labu. Wan naqiri wal muzaffat, atau nakir. Nakir ini pohon kurma yang dijadikan alat tempat minum. Wal muzaffat, suatu wadah yang dikasih dikasih pewarna. Wa rubbama qala al muqayyir, dan juga Rasul bersabda al muqayyir. Wa qala ifadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum, dan bersabda beliau, jagalah ini dan kabarkanlah tentang ini kepada orang-orang di belakang kalian. Ini menceritakan tentang Bani Abdul Qais, atau disebut dengan Wafdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais. Siapa Abdul Qais? Abdul Qais salah seorang nenek moyang pendahulu dari penduduk Bahrain. Kalau sekarang penduduk Bahrain, ceritanya begini, Pak. Sebelum datang utusan Bani Abdul Qais, ceritanya ada seseorang bernama Mangkot. Seseorang yang bernama Mangkot berdagang ke Madinah, bawa dagangan dan duduk. Ini setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Mangkot bin Hibban ketika duduk didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berdiri Mangkot bin Hibban dan Rasul bertanya, Mangkot ibnu Hibban, kamu namanya Mangkot bin Hibban, kaifa jami'u hayatika wa qaumika, gimana kabar semua kabar keadaanmu dan kaummu? Rasul menanyakan, padahal Rasul belum kenalan tapi sudah tahu namanya. Kemudian summa sa'alahu an asyrafihim, kemudian menanyakan tentang petinggi-petinggi di kampungnya dengan menyebut nama-namanya, ini nama itu disebut. Akhirnya Mangkot takjub karena tidak pernah kenal tapi sudah tahu namanya. Ini namanya mukjizat. Maka Mangkot bin Hibban masuk Islam dan belajar surat Al-Fatihah dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, belajar Islam termasuk salat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh menulis kitab, menulis surat agar disampaikan kepada jamaah Abdul Qais dan diberikannya kepada Mangkot, diambil lalu pergi ke kampungnya. Mangkot tidak segera memberikan kepada para petinggi di sana, justru menyembunyikan sampai beberapa hari, sampai akhirnya istrinya melihat Mangkot ini sholat. Nah, ketika sholat dia lapor kepada bapaknya. Mangkot dilaporkan kepada mertuanya yang bernama Asyad bin A'id bin Abdul Qais, atau Asyad bin A'id bin Rabi'ah bin Abdul Qais, bin Rabi'ah bin Abdul Qais. Ada Rabi'ahnya.
sedang sholat, dilaporkan ketika sholat membaca ayat Al-Fatihah, lalu istrinya ingkar dan menceritakan kepada bapaknya Ashaj, nama aslinya Munzir tapi biasa dipanggil Ashaj, Munzir bin A'id atau Ashaj bin A'id bin Rabi'ah bin Abdul Qais, berkata, ini angkartu fi'la ba'li munzu qadam min Yathrib. Bapakku, saya mengingkari perbuatan suamiku itu sejak pulang dari Yathrib, dari Madinah. Innahu liyaghsilu atrafahu summa yastaqbilul qiblata fayahni dhahrahu marrah. Dia ini mencuci badannya, wudu, kemudian menghadap kiblat, lalu membungkuk, sekali membungkuk, sekali-kali yadha jabinahu fil ardi marratan, meletakkan jidatnya di bumi, di tanah, dan itu menjadi kebiasaan dia. Maka berkumpullah Mangkot bersama dengan mertuanya dan mengabarkan apa yang dialaminya tentang Rasulullah dan keislaman beliau. Akhirnya Islam itu masuk juga ke dalam hati mertuanya. Lalu bangkitlah Ashaj membaca surat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kepada kaumnya, dan akhirnya Islam pun juga diterima oleh mereka, masuk ke dalam dadanya, sehingga mereka berkumpul untuk segera berangkat menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka sudah mendekat Madinah, ya, sudah mendekat ke Madinah, Rasul sedang bermajlis dengan para sahabat di dalam masjid. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil qaum, manil wafdu, siapa yang datang, kaum atau utusan? Qalu Rabi'ah. Mereka jawab para sahabat, ya Rasulullah, Rabi'ah. Yang dimaksud Rabi'ah adalah kakeknya Ashaj tadi, Ashaj bin A'id bin Rabi'ah bin Abdul Qais, ya. Abdul Qais berarti di atasnya lagi. Kalau orang-orang Arab kan menjaga nasab, ada bin-binnya itu. Kalau kita kan paling nasabnya 2 kali ke atas. Sekali sudah biasa, tapi kalau 2 kali sudah jarang. Orang Arab jaga itu, bin. Karena mereka nanti menentukan kabilah atau suku, sangat menjaga nasab. Maka jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ketika sudah dekat ke Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, atakum wafda Abdul Qais khairu ahli al-masyriqi fihim al-ashaj ghairu nakisina al-ahdi, ghairu nakisina al-ahda. Kata Rasul, ini telah datang kepada kalian utusan Abdul Qais, sebaik-baik penduduk timur. Di antara mereka ada namanya Ashaj bin A'id, dan mereka orang-orang yang tidak pernah membatalkan perjanjian, tidak pernah merubah, tidak pernah ragu. Kalau sudah apa yang mereka pegang kuat sekali. Ya seperti sekarang ya. Sekarang itu Qatar, Bahrain nih, ibu kotanya Qatar. Ini Qatar sekarang Islamnya kuat, negaranya kecil, tapi Islamnya mereka betul-betul melaksanakan. Makanya mendapatkan yang namanya apa? Pertolongan dari Allah, meskipun tidak subur negaranya, tetapi mendapatkan kemakmuran. Orang-orang Qatar sekarang negaranya jadi
Qatar. Ibu kotanya Bahrain. Rasul sudah mengatakan sebaik-baik penduduk timur pemimpinnya adalah Asyad bin Aid. Mereka orang yang tidak membatalkan perjanjian. Kalau sudah punya ikatan perjanjian, mereka menepati janji. Nah, ketika datang ke Madinah, mereka yang menaiki kendaraan langsung turun. Ada yang berjalan kaki, ada yang berlari-lari, ada yang langsung menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ada yang memeluk Rasul, mencium tangannya Rasul, bahkan ada yang mencium kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah akhirnya di antara dalil bolehnya, bahkan para ulama, para imam seperti Imam Ahmad, Imam Malik menganjurkan untuk mencium orang yang baik dalam keagamaan, orang soleh, orang alim, orang zuhud, mencium tangannya. Muncing angin kita kan asalim Pak ya, asalim, karena ini bagian daripada adab. Tapi kalau mencium tangan karena urusan dunianya kaya, nah itu yang tidak dibolehkan, bagian daripada adab. Makanya gulun sampean menandi bot lagi asalim garing tuana aja di petepa Pak, selim ini kasih om benide ini beki Pak, tuh pepena. Sekarang kan begitu, saya lihat anak-anak cium dia ini begini atau pipinya. Ya begitu, para sahabat mencium Rasul tangannya dengan hidungnya, mulutnya. Nah, makanya nanti ulama menjelaskan boleh tidak hukum takbilul yad, mencium tangan. Maka ulama Saudi, misalkan ulama Saudi seperti Syekh Utsaimin mengatakan, kalau orang-orang soleh, orang-orang zuhud, orang-orang alim, ulama mencium bagian tubuh mereka itu dibolehkan, dengan catatan yang bukan aurat, mencium. Makanya orang-orang Saudi kita lihat kalau ketemu dengan sesama atau ketemu dengan para ulamanya, kebiasaannya ada yang mencium kepalanya, ya kan? Ada yang mencium pipinya, bahkan ada yang kita lihat salim juga, cuman jarang. Yang justru menjadi kebiasaan kan di kita salimnya. Orang Saudi mencium kepalanya atau mencium sebagian badan yang lain, itu boleh Pak. Cuman kadang kita yang tidak tahu menganggap wah itu bid'ah. Bid'ah dari mana? Wong Rasul dicium oleh sahabat. Antar sahabat juga saling mencium tangan. Dan ini banyak sekali dalilnya. Karena kadang kita tidak paham. Lalu setelah disambut bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Asyad bin Aid bin Rabi'ah bin Abdul Qais ini orangnya terlambat, sedangkan yang lain buru-buru menyambut Rasul itu. Asyad ini orangnya santai, ya, karena digambarkan fisiknya pendek, menjumpai Rasul dengan tidak tergesa-gesa, turun dari kendaraannya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fika khullataini, sesungguhnya dalam dirimu wahai Asyad ada dua sifat, yuhibbuhumallah wa rasuluh, sifat itu dicintai oleh Allah dan Rasul. Al-hilmu wal anat, al-hilmu kelembutan, anat itu tidak tergesa-gesa, penyabar. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima am Allahu jabalani alaihima. Biasa kan petinggi begitu kalau berjumpa, nyapa dulu, memuji. Ya Rasulullah, ini memang aku memiliki sifat ini atau Allah yang memberikannya kepadaku? Bal Allahu jabalaka alaihima, tapi memang Allah memberikan, membentuk, memiliki karakter yang bagus, lembut dan tidak tergesa-gesa. Ini ternyata orang yang tidak tergesa-gesa memang sesuatu yang baik, akhlak yang bagus. Karena tergesa-gesa termasuk bagian
gangguan setan. Kita kan begitu Pak ya, kalau ada masalah kadang tergesa-gesa. Makanya Rasul mengatakan al-ajlatu minasyaiton, tergesa-gesa bagian daripada gangguan setan. Dan apabila kalian datang ke masjid, alaikum bil waqar, kalian tenang. Kalaupun terlambat sholat jamaah jangan lari-lari. Ya sudah, jalan biasa saja. Ya, jalan biasa saja. Makanya makruh hukumnya datang ke masjid dengan lari-lari atau tergesa-gesa. Karena kadang orang tergesa-gesa itu ya banyak efeknya, mungkin lupa sesuatu atau apa. Santai. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Nah, setelah itu akan Rasul menyambut, marhaban, selamat datang kaum, tidak akan terhina dan tidak akan menyesal. Lalu setelah berjumpa berkata, ya Rasulullah, inna la nastati an natiyaka illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, kami tidak bisa datang menjumpai engkau kecuali di bulan-bulan haram. Bulan haram, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah disebut dengan bulan haram. Kenapa? Karena di bulan-bulan haram orang-orang Arab mereka sepakat tidak boleh saling menzalimi dan tidak boleh saling memerangi. Sepakat sejak sebelum Rasul diutus, bagi keyakinan orang-orang Arab ini bulan-bulan yang orang harus tenang. Selain itu berarti dipahami orang-orang Arab banyak terjadi di padang pasir, terjadi perampokan atau gangguan. Tapi kalau sudah masuk bulan haram, mereka tidak akan mengganggu sesama. Makanya punya kesempatan berjumpa, datang ke Madinah menjumpai Rasul hanya di bulan ini, dari Bahrain ke Madinah. Karena kalau Bahrain dan Madinah mesti lewat perkampungan Mudar. Makanya wa bainaka hadzal hayyu min kufari Mudar. Karena antara kami dengan engkau ya Rasulullah dibatasi perkampungan dari orang-orang kafir suku Mudar. Orang-orang suku Mudar belum masuk Islam. Famurna, maka kesempatan kami berjumpa dengan engkau, perintahkanlah kami ya Rasulullah dengan satu perintah, amrin faslin, nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannata. Kami yang nanti bisa kami kabarkan kepada orang-orang di rumah kami, di kampung kami, dan kalau kami mengamalkan kami masuk surga. Wasa'aluhu, termasuk mereka bertanya tentang minuman, hukum minuman yang memabukkan, haram atau halal. Ini berarti kampung Bani Abdul Qais itu datangnya pada tahun 8 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah. Berarti di sana sebelumnya masih minum minuman keras, khamr. Termasuk ada beberapa orang Bahrain yang masih meyakini khamr itu halal, bukan diharamkan. Sampai Rasul wafat, sampai diganti Abu Bakar As-Siddiq, diganti oleh Umar bin Khattab. Ternyata ada beberapa orang yang masih meyakini khamr halal. Itu lain cerita. Karena itu mereka bertanya, hukum minuman khamr itu apa? Tentang minuman. Karena orang-orang Arab sebelum Islam dan di awal-awal Islam, sebelum diharamkannya khamr, bagi mereka khamr itu hal yang biasa, sudah tradisi. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Lalu Rasul memerintah dengan 4 perkara dan melarang dari 4 perkara. Amarum bil imani billahi wahdah, memerintah mereka supaya beriman kepada Allah saja. Qala tadruna mal iman billahi wahdah, kalian tahu tidak apa iman itu kepada Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu alam, mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka bersabda Rasul, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iman itu adalah
bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ilah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Bersyahadat. Kita alhamdulillah sudah bersyahadat. Wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa siyamu ramadhana, dan menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, wa antu'tu minal maghnamil khumusa, dan memberikan dari ghanimah seperlima atau membagi ghanimah menjadi seperlima. Ghanimah itu harta rampasan perang. Nah, di sini nanti ada satu persoalan. Rasul kan menyebut 4 perkara: syahadat, sholat, zakat, dan puasa Ramadan. Kan 4. Tidak menyebut haji, nggak ada haji. Tapi Rasul setelahnya menambah dengan wa antu'tu minal maghnami al khumusa, dan supaya kamu membagikan dari ghanimah atau maghnam 5 bagian. Ini maksudnya jemaah sekalian, menyebutkannya Rasul dari ghanimah itu termasuk bagian daripada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kamu yakin kepada Allah dan Rasul, maka nanti kalau misalkan terjadi yang namanya perang jihad, misalkan diperangi lalu menang umat Islam, maka pembagian ghanimahnya begini. Nah, tapi itu masih di awal-awal ya, mereka masuk Islam. Karena yang paling penting tadi 4 hal: syahadat, sholat, zakat, dan berpuasa. Haji kok tidak disebut? Karena waktu itu belum ada kewajiban haji. Haji diwajibkan pada tahun 9 Hijriah ketika Fatu Mekah. Ada yang mengatakan 9 Hijriah, ada yang mengatakan 10 Hijriah. Dan waktu itu belum Fatu Mekah, belum penaklukan kota Mekah. Pada tahun ke-8 Hijriah datang Bani Abdul Qais ke Madinah dan mereka menyatakan masuk Islam. Wa nahahum an arba'in, dan melarang mereka dari 4 hal, 4 perkara yang berkaitan dengan minuman yang memabukkan. Al-hintamu wad-dubai atau al-hantami, hantam atau hintam yang artinya guci. Guci berwarna hijau. Ada yang mengartikan guci itu bisa berwarna putih atau berwarna yang lainnya. Yang guci itu biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang kerajaan-kerajaan untuk minum minuman keras. Guci itu dipakai buat mabuk-mabukan. Ya, kan biasa di film-film kan begitu, pakai guci, mabuk-mabukan. Yang di situ dituangkan nabis itu anggur yang memabukkan. Maka Rasul melarang al-hantam, jangan minum pakai hantam. Wad-duba, ad-duba ini buah labu yang dilubangi kemudian diisi juga dengan minuman keras, khamr. Kebiasaan orang Arab juga kalau minum pakai labu. Ya, gaya-gayaan. Ada guci. Wan naqir. An-nakir itu sama juga dipakai buat minuman yang memabukkan, terbuat dari batang pohon kurma yang dilubangi. Ya, gelas terbuat dari kurma, pohon kurma yang dilubangi. Kalau al-hantam itu terbuat dari tembikar, geriba istilahnya, tembikar. Menggunakan itu kan gentong kasa, tapi dibikin guci pak, dibikin dilapisi dengan kaca biar terlihat lebih bagus. Wal muzaffat atau al muqayyir, tempat yang dicet
dan itu semua dipakai buat minum-minuman memabukkan. Ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Jaga ini semua dan kabarkan kepada orang-orang di belakang kalian. Ini menggunakan alat-alat itu awalnya diharamkan, dilarang. Karena kebiasaan orang-orang Arab kalau minum khamr ini mesti dipakai. Tapi pada akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mengharamkan alatnya, tetapi mengharamkan isinya yang memabukkan tadi. Seperti riwayat dari Anas bin Malik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anin nabizi fid dubai wan naqiri wal muzaffat. Kata Anas bin Malik, Rasulullah melarang meminum nabiz, anggur yang memabukkan, perasan anggur yang jadi khamr, yang diminum menggunakan duba. Duba tadi apa? Buah labu yang dilubangi. Terus al-hantam ad-dubai wan naqir, pohon kurma yang dibikin gelas lah. Wal muzaffat atau tempat yang dicet, ya termasuk hantam bagian daripada itu. Awalnya dilarang. Summa qala, kemudian pada akhirnya Rasul bersabda, ala inni kuntu nahaitukum anid dubai anil ashribati fil awiyah. Saya larang kalian dari alat-alat ini. Fashrabu fihi wala tashrabu khamron. Maka silakan kalian pakai menggunakan alat ini sekarang. Yang dilarang jangan kalian minum khamrnya. Pada akhirnya boleh saja, cuman kalau menggunakan alat-alat itu sebagai bentuk kemewahan, bergengsi, berfoya-foya, secara hukum fikih makruh. Maka minumlah dengan alat yang biasa, gelas-gelas biasa saja, itu boleh. Yang dilarang adalah khamrnya. Demikian ya. Sudah Isya. Mohon maaf atas segala kurangan. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.